Oke, Oke, halo semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Perkenalkan, saya Kenneth yang akan menjadi host untuk hari ini. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan seputar dunia sosial ataupun pertanyaan lainnya untuk Pak Tony, boleh langsung tanyakan di kolom komentar di bawah ini ya. Kita akan memulai sesinya sebentar lagi. Halo. Halo Kenneth. Halo Pak Tony, apa kabar? Halo, apa kabar? Selamat malam. Malam Pak Tony. Sudah makan? Sudah Udah. makan Kenneth? Sudah makan Udah. ya? Udah. Udah semangat ini. Udah. Kita sama-sama ya, kita baru pertama sekali ya, sama-sama ya. Jadi kita semuanya sama-sama harus semangat ya. Ya. Bagus, bagus. Kita masih menunggu yang lain, Kenneth? Ya, masih menunggu bentar lagi mulai. Nampaknya teman-temannya Kenneth pada nonton Kenneth nih ya. Oke, Pak, boleh saya mulai sesinya? Silakan, Kenneth. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kenneth. Saya merupakan trainee dari kelas SML1 Orator Society. Hari ini saya akan menjadi host untuk program 1 jam menjadi lebih baik. 1 jam menjadi lebih baik adalah sebuah program yang akan dibawakan oleh trainee SML1 dengan mengundang orang yang ahli dalam bidangnya untuk berbagi akan hal-hal positif kepada kami para trainee maupun Anda yang mendengarkan saat ini. Jadi, semoga setelah sesi hari ini selesai, kita bisa menambah pengetahuan kita dan menjadi pribadi yang lebih baik. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada SML1 yang sudah memberikan saya kesempatan menjadi host di program ini. Dan pada akhir sesi, teman-teman boleh membagikan kesan kalian pada IG Live hari ini dan men-screenshot serta mempostingkan di IG storyan kalian ya. Dan ingat untuk mention @SML1ID dan @Hongli. Baiklah teman-teman, topik kita hari ini yaitu bekerja di dunia sosial, kenapa tidak? Jika teman-teman ada pertanyaan, kalian bisa mengetik di chat di bawah ini. Saya akan memperkenalkan narasumber kita hari ini. Beliau adalah seorang yang saya kenal sebagai seorang founder iCommunity atau biasa disebut Inspirator Community dan manajer operasional Dai TV Medan. Mari kita persilakan Pak Tony Hongli. Halo, selamat malam Kenneth. Selamat malam semuanya. Ada Adi, ada Bapak, ada Ibu, ada Om dan Tante semuanya yang lagi menonton ya. Selamat malam. Terima kasih dikasih kesempatan untuk hari ini. Kesempatannya sangat langka dan saya bilang sangat berbahagia sekali bisa berkenalan dengan Kenneth nih hari ini. Oke, sebelum saya mulai, bakal Bapak say hello untuk semuanya dulu, kayak wave gitu, wave di chatnya. Yang halo semuanya. Halo. Oh, harus halo semuanya dulu ya. Halo semuanya.
Oke, terima kasih Pak. Gimana Pak? Apakah udah siap untuk berbagi dengan kami? Siap. Siap, Kenneth. Oke. Oke ya. Jadi boleh saya mulai sesinya? Oh ya. Ya. Oh ya, sekali lagi untuk teman-teman silakan juga untuk memberikan pertanyaan di kolom komentar juga jika ada pertanyaan. Sekarang kita akan ngobrol bareng Pak Tony. Oke Pak, kita mulai menjawab pertanyaan yang pertama. Oke. Pertanyaan pertama. Boleh nggak Bapak ceritakan perjalanan karir Bapak dari awal hingga saat ini? Perjalanan karir saya ya, jadi ceritanya begini. Saya itu tamat SMA tahun 2000. Jadi saya ya. Ya, habis itu 2001 aku balik lagi ke Medan, lanjutkan kuliah di Medan. Saya tamat tahun 2005. Ya, jadi tahun 2001 sampai 2005 itu 2004 ya. Saya itu mulai dari ngajar les karena saya itu kuliah itu dari pagi hingga ke sore. Jadi tidak bisa bekerja. Jadi malam hari saja setelah saya pulang dari kuliah, saya baru ngajar les. Itu saya lakukan selama 3 tahun ya. Tahun keempat saya baru mulai bekerja itu di PT Dekorindo Jaya ya. Saya mulai dari supervisor pada saat itu dipercaya menjadi supervisor. Saya 3 bulan menjabat sebagai supervisor. Setelah itu aku ditarik di kantor pusat. Kita itu distributor cat ya. Jadi aku di sana sebagai dipercaya sebagai manajer operasional merangkap HRD pada saat itu. Aku bekerja tidak lama di situ ya. Tahun kalau tidak salah Juli 2004 sampai Agustus 2005 saya bekerja di situ. Setelahnya saya pindah. Saya tidak bekerja lagi, saya memulai bisnis sendiri di multi level ya, dari 2006 sampai 2009 secara fokus di sana. Mulai 2009 saya telah masuk di DAI TV ya, dipercaya untuk menjadi manajer operasional DAI TV dari 2009 Februari sampai sekarang. Nah, itu yang secara karir ya di dunia saya benar-benar bekerja. Sedangkan di dunia saya di sosial, itu saya juga sebagai relawan dari tahun sebagai relawan Yayasan Buddha Suci ya. Kenneth tahu Yayasan Buddha Suci, Kenneth? Ya, pernah tahu ya, nanti pernah dengar ya. Jadi saya itu mulai tahun Februari 2008 saya sudah menjadi seorang relawan sampai hari ini ya masih menjadi seorang relawan ya. Pernah menjabat sebagai wakil ketua wilayah timur ya. Di sini kita ada wilayahnya tahun 2017 sampai 2019. Sekarang masih menjabat sebagai koordinator kelas budi pekerti ya. Dari sejak tahun 2015 sampai 2021 sampai sekarang. Saya juga sebagai ketua jaringan dan kemitraan Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Sumut ya, tahun 2017 sampai 2020. Untuk 2021 dan seterusnya saya sebagai anggota. Selain itu saya juga mendirikan, tadi juga sudah disampaikan oleh Kenneth, tahun 2018 saya mendirikan Inspirator Community. Tahun 2021 saya sebagai ketua alumni Mahkota Trikom Unggul 2021 sampai sekarang 2025 nantinya. Mungkin itu saja, Kenneth. Oke, yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Menurut Bapak, dunia sosial itu seperti apa sih? Dunia sosial. Dunia sosial.
Dunia sosial itu kalau menurut saya itu sangat menarik ya, Kenneth ya. Saya bilang kenapa di sini kita bisa bertemu sangat banyak orang ya, bukan hanya dengan kita banyak bergaul dengan teman-teman, banyak melihat, banyak belajar, bukan hanya orang yang menolong saja yang kita belajar, tapi orang yang kita tolong, kita juga belajar dengan mereka. Jadi menurut saya itu sangat menarik sekali, Kenneth. Ya, Kenneth pernah nggak ya mengikuti kegiatan sosial, Kenneth? Sekarang sih kayaknya belum. Belum pernah ya. Nanti Kenneth ikut ya. Ikutin misalnya papa mamanya pergi misalnya ke panti asuhan atau hal apapun itu, Kenneth nanti akan merasakan sendiri. Nanti panti asuhan pernah, Kenneth? Ya, pernah beberapa kali. Ngapain di sana, Kenneth? Di sana kalau nggak kalau main permainan bersama anak-anak panti asuhan, bermain, habis itu ada makan bersama juga. Gimana perasaannya pada saat itu, Kenneth? Seru dapat bermain sama anak panti asuhan, seru kok. Bahagia nggak, Kenneth? Bahagia nggak? Bahagia. Ya, kira-kira seperti begitu, Kenneth. Jadi setelah nanti Kenneth sering ikutin, nanti Kenneth pasti akan lebih tahu lagi yang namanya berpuas diri, lebih tahu, lebih bersyukur, ya. Itulah yang saya rasakan di dunia sosial ya. Jadi Kenneth harus rasakan sendiri. Oh, seperti apa sih dunia sosial itu? Ya, Kenneth. Yang pastinya sangat bahagia, pastinya, Kenneth. Ya, Kenneth. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Ini pertanyaannya ada hubungan dengan pertanyaan yang pertama. Apa yang membuat Bapak tertarik bergabung di Dai TV? Jadi ceritanya begini, Kenneth. Tahun 2008 di bulan Februari, saya sudah bergabung menjadi seorang relawan ya di Yayasan Buddha Tzu. Pada saat itu saya diinfokan Dai TV lagi butuh orang ya, tahun 2009. Jadi banyak yang meminta saya, cobalah Tony untuk melamar di Dai TV. Pada saat itu saya juga masih belum yakin ya, apakah saya bisa di dunia namanya media massa ya, pertelevisian, karena saya belum punya background di televisi. Saya backgroundnya adalah di sosial. Dari dulu itu saya sudah mainnya di vihara, Kenneth. Jadi waktu SMA itu, jadi saya sudah mainnya di vihara sebagai muda-mudi, masak-masak di dapur dan lain sebagainya. Nah, baru bergabung menjadi seorang relawan. Setelah itu dikasih tahu nih ada lowongan di Dai TV, coba aja Tony katanya. Pada saat itu saya sangat tertarik ya, kenapa Dai TV ini sebuah stasiun televisi yang sosial ya. Jadi sangat cocok dengan saya sekali, karena saya sangat suka sekali ya dunia namanya dunia sosial. Jadi banyak melihat, banyak mendengar, banyak belajar. Intinya sih seperti begitu, Kenneth. Jadi sangat tertarik untuk bergabung menjadi bagian dari Dai TV, Kenneth. Seperti begitu ceritanya, Kenneth. Oke. Oh ya, sebelum lanjut, saya mengingatkan sekali lagi untuk teman-teman, kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan untuk Pak Tony, boleh ya cek di kolom komentar. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh Pak, Bapak berkenan menceritakan tentang Dai TV, misalnya tentang sejarahnya, kenapa disebut Dai TV, visi misinya, dan lain-lain. Oke, saya akan bercerita dari sejarahnya dulu ya. Jadi sejarahnya itu, Dai TV itu mulai berdiri tahun 2006, Oktober, di bulan Oktober, di Jakarta ya, dan mulainya 20 Maret ya 2006 di channel 59 UHF. Nah, kalau saya cerita tentang di Medan, kita mulai itu Mei 2007 disiarkan ya,
melalui pemancar yang ada di Sibolangit, ya. Jadi mulainya itu kita soft opening 30 Mei dan grand opening itu tanggal 30 Juni 2007 kita udah mulai grand opening, ya. Nah, mungkin Kenneth juga belum tahu nih apa sih makna dari ta'ai. Jadi ta'ai itu dari dua suku kata. Ta itu apa artinya? Ta. Kenneth. Yes, besar. Ai itu apa artinya? Kasih, cinta gitu. Yes. Jadi ta'ai itu dari dua suku kata bahasa Mandarin, ta dan ai. Tadi udah benar Kenneth. Jadi maknanya adalah cinta kasih universal atau cinta kasih tidak terbatas atau kita sebut dengan great love. Ya, Kenneth. Nah, tagline-nya TV Ta'ai adalah televisi cinta kasih. Jadi kita itu menyebarkan cinta kasih yang tidak terbatas, tidak membedakan apa agamanya, etnisnya, warna kulit, maupun status sosialnya. Visi misinya mungkin Kenneth juga pengen tahu ya tadi ya. Visi misinya adalah kita hadir dengan visi memberikan aliran yang jernih bagi masyarakat. Ya, jadi kami percaya bahwasannya setiap insan pada dasarnya punya cinta kasih yang tidak terbatas. Jadi ta'ai itu hadir untuk menggugah hati pemirsa, selalu merawat cinta kasih untuk semua makhluk. Jadi bukan hanya kepada manusia, kepada hewan dan kepada tumbuhan juga termasuk, dengan harapan setiap orang itu cinta kasihnya terbangkitkan dan masyarakat khususnya Indonesia akan hidup berdampingan dengan harmonis, aman, tentram, dan dijauhi dari bencana. Ada 3 moto di ta'ai ya. Di setiap tayangan, ta'ai itu harus ada 3 unsur. Yang pertama namanya kebenaran. Jadi semua adalah fakta-fakta yang benar-benar terjadi, baru boleh diliput oleh da'ai, ya, ta'ai. Nah, yang kedua, setelah benar, dia juga harus punya namanya kebajikan. Nah, kebajikan ini artinya menyajikan tayangan-tayangan yang positif dan bermanfaat bagi pemirsa. Nah, yang ketiga itu harus indah. Jadi harus menyajikan tayangan yang dikemas dengan keindahan estetika. Jadi ada 3 ya. Jadi ada kebenaran, kebajikan, dan keindahan. Jadi kalau tidak ada 3 ini, kita tidak boleh diliput, kita tidak boleh meliput ya. Artinya harus benar, harus bajik, dan harus indah. Ya, paham ya, Kenneth? Paham ya? Oke. Oke Pak, di sini udah ada satu pertanyaan nih dari teman kita. Apa itu? Kita jawab pertanyaan dari salah satu trainer di SMA One, Miss Davina. Oke, pertanyaannya, sejauh ini apa hal yang paling berkesan selama Pak Tony bekerja di Dai TV? Yang paling berkesan, yang paling berkesan itu banyak hal ya. Pertama ya, saya banyak belajar dari narasumber yang diliput oleh Dai TV. Ya, saya masih ingat staf saya pada saat itu meliput ada liputan tape, ya liputan tape, tapi yang jual itu adalah orang cacat. Dia tidak punya tangan, lengannya cuma sampai di sini, Kenneth. Ya, jadi dia itu naik sepeda, Kenneth, dia jualan tape, Kenneth. Ya, dia bagaimana dia menjual? Dia cuma pakai 2 lengan yang tidak sempurna. Dia naik sepeda, dia jualan tape kemana-mana untuk menghidupi keluarganya. Itu salah satu yang saya masih ingat sampai hari ini. Jadi banyak sekali, Kenneth. Selain itu, saya juga pernah mendengar sendiri ya, anggota saya bercerita, mereka itu sering meliput sampai menangis, Kenneth. Karena yang diliput itu sungguh orang yang luar biasa. Jadi mereka itu sampai sangat terharu, sampai menangis waktu meliput. Waktu meliput ya mereka ya, sampai mengeluarkan air mata. Itu yang pernah mereka cerita kepada saya. Dan saya juga turut tergugah ya.
liputan-liputannya sangat luar biasa, Kenneth. Itu yang saya paling ingat sampai hari ini. Oke. Jawabannya bagus, Pak. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Pak, yang saya tahu kan The ITV memfokuskan diri ke bidang kemanusiaan, kan? Siarannya yang saya lihat kan kebanyakan drama ya, tentang drama. Ya. Kalau boleh tahu, apakah ada siaran dalam bentuk kartun atau action gitu, Pak? Jadi liputannya The ITV itu ada siaran yang dalam bentuk namanya kita segmentasinya namanya kids ya, kids anak-anak ya. Jadi di kids itu ada banyak liputan atau tayangan The ITV. Contohnya ada namanya Bita Ni Hao ya, ada cerita sahabat, ada dunia ceria, ada keliling dunia anak, petualangan Xiao Li Zi, ada namanya Ready, Jet, Go, ada dan lain-lain lah, ada Whisper dan lain sebagainya. Nanti selain itu juga ada current affair dan magazine, ada apa ya namanya motivasi dan spiritual. Tadi juga Kenneth juga ada sampaikan drama ya, ada talk show dan variety show, ada feature dan documentary. Jadi banyak sekali Kenneth. Untuk yang tadi Kenneth bilang film action ya. Iya. Action kita nggak punya, Kenneth. Ya, yang namanya kekerasan, kita di The ITV kita tidak boleh, Kenneth. Yang berdarah-darah, itu kita tidak boleh, Kenneth. Ya, oke. Kalau yang untuk anak-anak banyak, Kenneth. Nanti Kenneth boleh lihat di websitenya The ITV. Jadi theitv.co.id. Ya, Kenneth. Oke, nanti Kenneth banyak akan melihat informasi di dalamnya, Kenneth. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, Pak, sesuai judul, bekerja di dunia sosial. Nah, menurut Bapak, mengapa kita perlu bekerja di dunia sosial? Oke, Kenneth, pertanyaan yang sangat bagus ya, Kenneth ya. Kalau saya melihat nih, semuanya kalau sibuk di komersil nih, ya, siapa yang kira-kira akan pikirkan di bidang sosial, Kenneth? Paham maksud saya, Kenneth? Enggak terlalu. Maksudnya begini, kalau semuanya pada sibuk untuk cari duit, untuk memperkaya diri dalam tanda kutip ya, wah, maunya bisnis, ya, atau hal yang lain ini Kenneth ceritanya. Kalau semuanya fokusnya di sana, yang di bidang sosial, siapa yang akan urus, Kenneth? Makanya saya memilih salah satunya, karena ini sesuai dengan passion saya sangat suka di sosial, Kenneth. Makanya Koko Tony berpikir, saya lebih fokusnya ke sosial, dan saya sungguh berjodoh, Kenneth, bisa bekerja di sebuah stasiun sosial, stasiun televisi yang bergerak di sosial, dan saya merasakan sangat bahagia sekali. Dan dari 2009 ya, Kenneth ya, sampai sekarang saya masih betah, Kenneth. Jadi sudah 12 tahun ya, 12 tahun lebih, Kenneth, saya bekerja di bidang sosial. Mudah-mudahan masih betah, Kenneth, sampai hari ini. Ya, oke, terima kasih Pak. Oke, lanjut ya. Sama-sama. Oke, ini kan sekarang kan masa-masa pandemi COVID, ya kan? Yes. Ada program The ITV, terutama untuk masa-masa pandemi COVID ini? Jadi begini, kalau program khusus untuk COVID, kita tidak ada ya, program khusus ya. Namun program yang sudah ada, kita mengangkat isu-isu yang berhubungan dengan COVID. Contoh, kita ada namanya Bincang Sehati, itu mengangkat topik tentang kesehatan dan bagaimana terhindar dari paparan COVID. Nah, itu ada. Misalnya di Halo Indonesia, kita mengangkat update nih, berita terkini tentang COVID, itu juga ada. Di dokumenter, kita juga ada Refleksi dan Bumiku 1 yang mengangkat tema bagaimana
masyarakat bisa mengubah perilaku ya untuk bertanam, cocok tanam sendiri ya untuk menjaga lingkungan dan memenuhi pangan supaya lebih sehat. Jadi kita tidak ada program, mungkin nanti ke depannya ada, cuman kita masih belum ada nama yang kita akan godok untuk mengenai COVID. Paham ya Kenneth ya? Jadi program-program yang ada kita masukkan atau sisipkan tentang COVID ini. Begini ceritanya, Kenneth. Oke, lanjut. Kita tahu Bapak selain manajer operasional dari TV, Bapak juga adalah founder dari Inspirator Community. Boleh sharing nggak latar belakang Inspirator Community? Oke. Terima kasih Kenneth ya. Jadi ceritanya begini Kenneth. Saya waktu bekerja di DAI TV, saya melihat banyak sekali narasumber yang sangat luar biasa. Walaupun dari sisi fisik mereka tidak lengkap ya atau tidak sempurna, tapi semangatnya mereka sangat luar biasa. Pada saat itu saya mulai berpikir nih, kalau saya membawa mereka roadshow ke sekolah-sekolah, itu akan sangat baik sekali ya. Jadi di sekolah itu adik-adik bukan hanya belajar gitu, tapi melihat realita. Sebenarnya itu hidup itu sih seperti apa gitu loh. Jadi tidak hanya melulu pelajaran sekolah gitu loh. Jadi 2008 mulai Juli ya, 2008 Juli saya mulai memberanikan diri untuk mulai bergerak ke sekolah-sekolah ya, roadshow ke sekolah-sekolah, namanya berbagi inspirasi di sekolah. Itu tagline yang saya usung ya. Jadi sudah ada 8 sekolah yang saya sudah keliling ya, itu bukan hanya ada di Medan, ada di Pakam dan sekitarnya juga. Jadi saya keliling nih, sekolah-sekolah yang saya tuju itu bukan sekolah-sekolah yang istilahnya bagus ya. Jadi saya juga keliling ke sekolah-sekolah yang secara ini tidak begitu baik ya, secara fasilitas ya. Jadi kenapa saya pengennya adik-adik itu tahu gitu loh, bahwasanya hidup ini tidak seperti yang dipikirkan. Ataupun ada keluarga yang mungkin dari broken home, atau mungkin tidak begitu beruntung. Jadi mereka bisa melihat langsung ya, ada Koko Tony, ada Bawa, mereka berbagi langsung bagaimana mereka menjalankan kehidupan ini. Ya, contohnya, yang sering Koko bawa itu ada satu yang namanya Koko Prayoga, namanya Prayoga. Dia itu cacat, tangannya tidak lengkap, kakinya juga tidak lengkap. Jadi dia nggak ada tangan dan dia tidak ada kaki. Ya, tapi Koko melihat dia sosok yang sangat luar biasa. Tahu nggak Kenneth? Dia itu bisa melukis loh. Bagaimana caranya gitu loh? Dia itu melukis dengan mulut Kenneth. Ya, itu sangat luar biasa sekali. Nah, jadi dia itu menghidupi keluarganya juga melalui jualan, ya, jualan fotonya dia jual kasih orang supaya bagaimana dia untuk mendapatkan istilahnya penjualan dari itu dia juga bisa gunakan untuk kebutuhan keluarganya. Nah, yang sangat luar biasa Kenneth, yang Koko tahu, yang namanya Prayoga ini sekarang dia sudah kuliah, harusnya juga sudah mau selesai. Dia sangat semangat sekali loh. Nah, jadi Koko sengaja bawa dia untuk keliling-keliling ke sekolah-sekolah untuk berbagi inspirasinya. Bagaimana dia hidup ya, untuk bertahan hidup, bagaimana dia fight, bagaimana dia bisa menginspirasi, itu sangat luar biasa sekali Kenneth. Ya Kenneth? Iya. Kalau nanti berjodoh kita kasih ketemu ya dengan Kenneth, mau? Mau Kenneth? Nanti dipikirkan. Hah? Nanti lihat. Oke Pak. Oke, kita di sini ada pertanyaan lagi nih dari teman kita. Apa nih ceritanya? Dari CDP Paris. Bagaimana cara kita menggerakkan hati teman lainnya untuk berbagi kebaikan di dunia sosial, Pak? Oke. Kalau menurut Koko Tony, bagaimana menggerakkan?
mulai dari diri sendiri dulu, Kenneth. Jadi kalau kita sudah bergerak, saya percaya orang akan melihat kita. Misalnya Kenneth nih, ya, kamu sudah sering melakukan, tapi jangan lupa, Kenneth juga harus berbagi, misalnya foto, ataupun ada hal-hal yang bagus nih, menurut Kenneth, misalnya kemarin ada di panti asuhan ya, nah Kenneth misalnya bisa foto tuh, jepret, misalnya dengan teman-teman yang ada di sana, berbagilah di media sosial, atau bercerita kepada teman-teman Kenneth nih, misalnya kalau nanti udah masuk sekolah, kan ada teman-teman baiknya kan Kenneth kan? Ada kan? Nah, Kenneth bisa berbagi tuh dengan teman-temannya. Tahu nggak misalnya, tadi saya pergi ke sana loh, wah rupanya asik sekali, saya punya teman baik lagi loh, tambah kawan, dan lain sebagainya. Jadi, mulai dari sana, banyak orang akan ikut untuk bersama Kenneth deh, melakukan kegiatan sosial. Karena ceritanya Koko juga sama. Dulu Koko sering ikut, temannya Koko itu sering ke vihara pada saat itu. Terakhir kita jadinya kecantol tuh ke vihara setiap minggunya. Sampai-sampai nggak mau pulang. Diteleponin sama papa mamanya Koko Tony tuh. Sudah boleh pulang tuh, udah sore, udah malam nih. Jangan sampai keluyuran. Seperti begitu, Kenneth. Ya, Kenneth ya? Ya. Ajak tuh teman-teman yang lain. Oke, kita lanjut ya. Sekarang hingga saat ini sudah seberapa besar iCommunity? Dan juga apa iCommunity hanya di Medan atau ada dari daerah-daerah lain juga? Oke, jadi iCommunity ini hanya ada di Medan. Ya, saya masih belum menemukan partner yang mungkin mau mengembangkan di kota-kota yang lain. Itu yang pertama. Jadi bagi Koko itu mau melakukan sesuatu tuh saya tidak melihat besar kecilnya. Tapi yang paling penting bagaimana kita berbuat, ya. Sungguh beruntung ya, Koko Tony disupport oleh perusahaan yang menjadi penyandang dana Koko untuk keliling ke sekolah-sekolah. Ya, ada PT Merauke Tetap Jaya ya, itu sangat luar biasa sekali. Dari awal Koko bergerak sampai hari ini, namanya Ibu Inggit yang support Koko untuk menjalankan kegiatan sosial ini. Jadi Koko nggak sendirian. Ya, ada penyandang dana di belakang ini yang support Koko, mendorong terus nih, ayo lakukan terus. Nah, ini kebetulan hanya pandemik ya, Kenneth. Jadi saya tidak bisa ke sekolah untuk berbagi. Mudah-mudahan setelah pandemi ini Koko akan jalan lagi. Oke. Ya. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Oke, boleh kah Bapak sharing pengalaman apa nilai plus dan minusnya Pak bekerja di dunia sosial? Nilai plus dan nilai negatifnya ya. Mau yang enaknya dulu atau mau yang jeleknya dulu nih? Yang Koko sharing. Enaknya dulu. Enaknya dulu. Oke, enaknya tadi plusnya Koko banyak belajar ya, bisa banyak temen ya. Jadi temennya itu banyak sekali sampai Koko kadang lupa namanya ya, bukan karena sombong, karena benar-benar lupa namanya. Tapi kalau mukanya Koko pasti ingat ya. Jadi bekerja di dunia sosial itu sangat enaknya, kita punya relasi yang sangat banyak, networking di mana-mana. Mudah-mudahan kalau kemana-mana Koko punya temen nih, ya. Jadi nggak pernah sendirian, ya Kenneth. Jadi banyak hal yang Koko dapatkan yang pasti happy ya. Koko sangat happy bisa bekerja, bisa mengabdi untuk di dunia sosial, bisa membantu meringankan orang lain, walaupun bukan hanya dengan menggunakan uang, tapi pikiran, tenaga, itu juga bisa, Kenneth. Ya, nggak harus uang, Kenneth, untuk di dunia sosial. Ya, jadi Koko sangat happy. Jadi itu semuanya tidak bisa dibeli dengan uang, Kenneth. Happy-nya itu tidak bisa dibeli dengan uang. Nah, itu yang positifnya, ya. Oke, nah yang negatifnya ya, Kenneth ya, sekarang ya.
Kalau untuk terjun di dunia sosial harus siap-siap, Kenneth. Apa? Siap-siap mengorbankan ada 4 hal. Ya, ada 4 yang menurut Koko harus siap-siap dikorbankan. 1, materi. Oke, materi itu termasuk uang, Kenneth. Ya. Yang kedua, pikiran. Oke. Yang ketiga, tenaga. Dan yang keempat dan yang terakhir, tahu nggak apa yang harus dikorbankan, harus siap-siap? Perasaan, Kenneth. Ya, jadi kalau Koko bilangnya bukan negatifnya lah ya, tapi kita harus mempersiapkan diri untuk 4 hal ini, untuk bisa bergerak di dunia sosial. Kenneth, paham? Oke, bisa Kenneth? Kenneth bisa nggak? Bisa juga. Oke, kita dulu ya. Apa harapan Bapak untuk kedepannya untuk Dai TV dan Inspirator Community? Harapan Koko Dai TV khususnya bisa lebih banyak lagi menjangkau orang-orang ya. Orang-orang mau membuka nih Dai TV nih, harapan Koko nih. Jadi sekarang televisi itu sudah tidak ada barrier atau hambatan. Yang ada hambatannya sekarang bagaimana orang mau membuka atau tidak. Contohnya, sekarang misalnya orang yang ada di Kalimantan misalnya. Ataupun baik di luar negeri misalnya. Jadi kalau mau menonton Dai TV sekarang sudah nggak ada hambatan. Tinggal bisa buka lewat handphone, buka streaming, live, itu udah bisa nonton. Jadi harapan Koko, untuk Dai TV semakin banyak orang yang menonton. Setelah tonton, terinspirasi, dan mau bergerak untuk membantu orang lain. Jadi jangan pikirkan dulu yang jauh-jauh, lingkungan dulu sekitar. Karena ya, yang ada di sekitaran Anda ada yang susah dibantu. Semampu kita yang bisa. Itu yang pertama. Kalau untuk yang kedua, saya berharap iCommunity bisa bergerak lebih banyak lagi di sekolah-sekolah, banyak orang yang terinspirasi setelah Koko datang dengan membawa narasumber yang sangat luar biasa. Mereka semakin semangat, tidak patah arang, mereka akan bergerak maju ya untuk menjadi lebih baik. Jadi tidak ada istilahnya kendor semangatnya. Ya, misalnya saya dari keluarga yang tidak mampu, saya tidak bisa kuliah, misalnya seperti begitu. Nah, nyatanya orang yang berbicara itu secara fisik dia tidak sempurna, dia bukan dari keluarga yang sangat berada ataupun mempunyai materi yang berlimpah, tapi dia bisa melakukan banyak hal, termasuk dia bisa kuliah. Dia berbisnis loh, dia jualan parfum loh. Jadi banyak hal yang dia lakukan, Kenneth. Itu yang menjadi harapan dari Koko. Kira-kira itu. Oke, ini tinggal dikit lagi soalnya ya udah mau habis juga. Ya, oke. Ayo. Oh, Bapak mau masuk Dai TV atau mau masuk? Bagaimana reaksi keluarga Bapak, kayak apa mereka dukung Bapak atau nolak mau masuk Dai TV? Waktu saya mau bekerja di Dai TV. Apa reaksi keluarga? Reaksi keluarga karena mungkin papa mamanya Koko tahu Koko sangat suka di sosial, yang pastinya mereka tidak menolak. Ya, tidak pernah ada bilang say no, tapi mereka cuma berpesan antara hidup dengan realita hidup itu harus seimbang gitu loh dengan dunia sosial. Itu yang sering diingatkan oleh orang tua saya, ya, Koko, untuk jangan lupa. Apalagi Koko kan juga sudah berkeluarga, juga sudah punya anak. Itu yang harus sering diingatkan. Jadi artinya harus balance ya, Kenneth ya,
antara kegiatan sosial dengan menjaga keluarga. Jadi semuanya harus seimbang, Kenneth. Kira-kira seperti begitu, Kenneth. Jadi tidak pernah menolak sih. Senang berarti ya. Ya. Oke, ini pertanyaan. Ya, muka Koko kan happy terus kan? Iya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Apa harapan Bapak terhadap generasi muda Indonesia saat ini? Oke, jadi harapan dari Koko adalah Koko berharap semuanya mau bergerak sesuai dengan kemampuannya masing-masing, melakukan sesuatu hal yang mungkin dianggap itu kecil, ya, mungkin itu kecil, tapi itu harus dilakukan, Kenneth. Jadi cinta kasih itu harus senantiasa disiram, ya, istilahnya disiram tuh, biar bunganya tetap mekar, tetap hidup, ya. Jadi harapan Koko seperti begitu. Jadi generasi muda seperti Kenneth dan lain sebagainya, tolong, ayo kita sama-sama gitu loh. Jangan menganggap, oh saya masih kecil, saya itu tidak mampu dan lain sebagainya. Itu bisa gitu loh, Kenneth. Contohnya misalnya, Kenneth bisa bantu misalnya dalam hal apa misalnya. Koko masih pernah melihat ya, itu di tayangan TAI TV, itu anak-anak kecil itu mereka menggambar, ya, melukis, mengucapkan sesuatu hal-hal yang positif, itu mereka kirim itu postcard ataupun apa, membuat semangat kepada teman-teman yang ada di Afrika. Jadi kehidupan mereka sangat susah di sana, ya. Jadi mereka itu melakukan hal yang kecil, walaupun sangat sepele sekali. Mereka melukis dan mengucapkan kata-kata baik, ya, ataupun memberikan semangat kepada orang lain. Jadi hal-hal seperti begitu Kenneth juga bisa lakukan. Atau hal-hal yang lain nih, misalnya papa mama ada kasih uang jajan nggak buat Kenneth? Ayo, ada nggak? Kalau sekolah ya ada sih. Ada, oke. Oke, jadi waktu sekolah kan ada ya Kenneth ya. Kenneth bisa sisihkan uang jajan yang diberikan papa mama itu untuk bersumbangsi kepada orang lain. Misalnya papa mama kasih 1.000 nih. Oke, Kenneth jangan habiskan semua. Kenneth sisakan, misalnya 500 perak, itu Kenneth tabung untuk membantu orang lain, Kenneth. Jadi, Kenneth bisa lakukan, walaupun kelihatannya kecil, Kenneth. Jadi, Kenneth bisa gitu loh. Kan tadi Koko udah sampaikan, salah satunya materi, pikiran, tenaga, nah, dan terakhir baru perasaan. Ya kan, harus siap untuk itu gitu loh, Kenneth. Ya, Kenneth. Bisa, Kenneth? Bisa. Ya. Ada lagi, Kenneth? Ini kita ada 2 pertanyaan ya dari teman kita. Oke, kita menjawab pertanyaan pertama dulu. Koko membantu orang tidak mengeluarkan uang dengan cara apa? Pertanyaan dari Desmiati 7910. Oke, tadi Koko juga udah bilang bahwasannya kita itu membantu itu bisa banyak hal. Koko sungguh beruntung ya bisa bergabung di Yayasan Buddha Suci. Koko jujur, Koko itu hadir di sana bukan, kita tidak perlu mengeluarkan duit, tapi di situ itu banyak sekali hal yang bisa kita perbuat. Contoh, Kenneth, di situ kita bisa sering survei kasus. Contohnya, kita datang ke satu tempat, kita survei, kita melakukan namanya ada permintaan permohonan kepada yayasan. Nanti kita ada tim tuh untuk ke lapangan untuk melihat apakah memang ini layak atau tidak. Nanti habis pulang kita bisa rapat untuk diskusi nih, ini layak nggak dibantu dan lain sebagainya. Jadi Koko di situ itu sebagai tenaga mengeluarkan pikiran sama energi. Jadi nggak harus dalam bentuk materi, Kenneth, paham ya? Contoh yang lain, Kenneth. Sekarang Koko diperbantukan kelas, namanya kelas budi pekerti ya, kelas budi pekerti kata perenungan dari Master Chen Yen. Koko sebagai koordinatornya. Jadi Koko juga keluarkan tenaga, pikirkan, oh ini kelasnya bagaimana harus berkembang dan lain sebagainya. Jadi Koko hanya mengeluarkan pikiran, ya, pikiran bagaimana ini berkembang supaya nanti anak-anak
itu senang belajar bagaimana nanti mereka bisa lebih mendapatkan manfaat dari kelas tersebut. Jadi tidak semuanya itu dalam bentuk materi, Kenneth. Ya, paham ya? Ya. Jadi di Suci itu banyak sekali yang bisa dikerjakan, Kenneth. Salah satunya juga Kenneth juga bisa lakukan itu. Kenneth di Yayasan Buddha Suci sering namanya ada pelestarian lingkungan, Kenneth. Jadi Kenneth bisa kumpulkan tuh sampah-sampah yang ada di rumah, sampah kering ya Kenneth ya, yang bisa didaur ulang. Contoh, koran. Di rumah ada koran nggak? Banyak. Banyak. Ada kertas tidak berguna nggak? Ada sih, banyak bekas adik gambar tuh berguna. Iya, itu juga bisa. Plastik dan lain sebagainya, banyak sekali. Kenneth bisa kumpulkan, habis itu Kenneth bisa sumbangkan ke Yayasan Buddha Suci, itu juga bisa Kenneth. Ya, jadi Kenneth bukan hanya dalam bentuk menyumbang uang, tapi Kenneth juga bisa kumpulkan barang-barang yang sudah tidak layak dipakai atau Kenneth tidak mau pakai lagi, itu tidak dibuang sebagai sampah, tapi itu bisa disumbangkan ke Yayasan Buddha Suci. Nanti mau antar ke depo atau ke yayasan, itu juga bisa. Atau nanti kalau barangnya banyak, itu juga bisa by call. Jadi nanti ada mobil yang datang jemput Kenneth. Jadi banyak hal yang bisa Kenneth lakukan nanti. Ya Kenneth? Ya. Bisa Kenneth? Bisa. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan kedua nih. Bagaimana awalnya Pak Tony bisa berjumpa dengan pelukis itu? Pertanyaan dari Bintang Tagalong. Jadi ceritanya Koko bertemu dengan yang pelukis yang tadi Koko sebutkan itu melalui Dai TV, Kenneth. Jadi Dai TV itu pergi meliput. Jadi Koko sangat terharu melihat apa yang dia lakukan. Jadi Koko langsung terpikirkan ada ide, kenapa tidak ya Koko bawa dia ke sekolah-sekolah untuk orang langsung lihat, oh ada loh orang yang seperti beginian, yang sungguh semangat dan spiritnya sangat luar biasa. Dia itu orang-orang yang Koko anggap sebagai hero ya, artinya hero bisa memberikan inspirasi kepada orang lain, membuat orang itu tidak patah semangat gitu loh, Kenneth. Jadi saya kenalnya itu di Dai TV, makanya Koko bilang Koko sangat beruntung bisa bekerja di Dai TV dan mengenal banyak orang yang sangat luar biasa. Kira-kira seperti begitu, Kenneth. Oke, Pak, supaya tidak ada pertanyaan lagi dari saya dan juga teman-teman, mungkin itu aja untuk sesi Q&A sessionnya ya. Tadi Koko kayaknya ada lihat satu pertanyaan lagi nggak ya di atas? Kayaknya kita kelewatan, Kenneth ya. Ada total 4 sih pertanyaan. Tunggu ya, Koko coba lihat dulu. Apakah ada lagi pertanyaan yang... Karena Koko tadi... Nah nih, ada satu tuh dari Tandean William. Bagaimana kita menolong ke orang yang yang banyak, sedangkan orang tersebut tidak punya sisi banyak keuangan. Ada ya? Kenneth, baca nggak? Tandeas William. Bagaimana kita menolong ke orang yang banyak, sedangkan orang tersebut tidak punya sisi banyak keuangan. Ada? Oh ya, ada. Ada ya? Kayaknya di atas tadi ada pertanyaan lagi, Kenneth. Coba nanti Kenneth lihat ya. Ada di atas lagi tadi kalau Kuku tidak salah. Nah, mungkin saya jawab dulu bagaimana kita menolong orang yang banyak, sedangkan orang tersebut tidak punya sisi banyak keuangan. Jadi kalau menurut Koko, pengalaman Koko, kita mau menolong orang itu harus dengan kebijaksanaan. Pertama mungkin kalau misalnya dia dari sisi makan, dia makan saja susah, kita pertama-tama kita harus tolong adalah perutnya dulu. Oke, Kenneth? Nah, setelah perut terpenuhi,
kita harus pikirkan yang namanya, kita harus memberikan yang namanya kail. Jangan memberikan ikan, tapi memberikan kail. Artinya kita memampukan dia untuk bisa hidup sendiri ya, ataupun berdiri sendiri. Caranya adalah, kalau menurut Koko, dari pengalaman Koko nih, Koko melihat pendidikan. Tidak ada cara lain menolong orang lain adalah kita memberikan dia pendidikan yang layak. Artinya kita kasih dia beasiswa. Kasih dia belajar sampai SMA. Kalau memang bisa, memang di yayasan kita nggak bisa bantu beasiswa ya, dalam tanda kutip ya, untuk ke universitas. Tapi kita biasanya memberikan pinjaman lunak, itu ada. Nah, paling tidak dia sudah ada sampai ke SMA. Nah, setelah kita kasih dia pendidikan, dia benar-benar mampu untuk bekerja dan dia akan survive, dia akan menjaga keluarganya sendiri. Mudah-mudahan itu yang bisa kita lakukan, Kenneth, untuk membantu orang bagaimana dia bisa survive ya. Dia bisa survive dan bagaimana dia bisa menjaga keluarganya sendiri. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya untuk Tandeas William. Oke. Ada lagi, Kenneth, yang mungkin di atas ada pertanyaan yang mungkin kita lewatkan? Adakah? Bagaimana kita melihat orang yang banyak sedangkan orang tersebut tidak punya segi banyak keuangan? Itu yang tadi barusan saya jawab. Tandeas. Tandeas William. Tadi Tandeas ada 2, kalau nggak salah. Oh ya? Bentar. Ada lagi kah? Oh, dia jawab 2 pertanyaan yang sama. Ya, nanya 2 pertanyaan yang sama. Karena Koko tadi ada lihat ada pertanyaan lagi di atas nih. Yang mungkin Koko nggak kelihatan ya. Mana tahu nanti Kenneth ada kelihatan, silakan ya Kenneth ya. Coba lihat ya. Koko juga lagi scroll nih. Mana tahu ada lagi. Karena Koko tadi ada lihat ada 1 ya. Nih, Andreas. Dari Andreas Sukendro. Coba lihat di atas. Membantu memang dari berbagai kompetisi usaha sosial dalam dan luar negeri. Thanks, The ITV. Thanks, Pak Tony. Oh, bukan. Ya. Oke, dia bilang The ITV sangat membantu usaha sosial kami dalam 10 tahun terakhir. Membantu menang dalam berbagai kompetisi nih, usaha sosial, baik dalam dan luar negeri. Thanks, The ITV. Thanks, Pak Tony. Thanks, Pak Andreas. Thank you, Pak Andreas. Saya yang harus berterima kasih. Pak Andreas sangat luar biasa. Oke. Ada lagi? Kenal itu aja sih. Sekarang udah pukul 8.25 di sini. Oke, kita akan memasuki sesi closing ya. Pak, apakah Bapak satu person yang ingin sampaikan untuk teman-teman yang saat ini mendengarkan kita? Oke, mungkin closing statement ya yang bisa saya berikan. Adik-adik, Bapak, Ibu, Tante, semuanya yang ada di sini, percayalah, apa yang kita perbuat itu nanti akan kembali ke kita sendiri. Apa yang kita tanam akan berbuah pada kita. Saya percaya, jangan khawatir. Kalau kita berupaya dan melakukan yang terbaik, walaupun kita bekerja di dunia sosial, kita tidak akan kaya mungkin dalam dunia, tapi saya percaya itu akan sangat berbahagia sekali. Dan saya pasti yakin sekali itu akan berbuah di akhirat nantinya. Jadi saya sering bercanda, kita lagi mengumpulkan tabungan akhirat. Ya, istilahnya seperti begitu. Walaupun di dunia saya tidak kaya raya, tapi saya percaya saya sangat happy, sangat bahagia. Yang penting hidupku cukup, saya rasa cukup berbahagia, dan saya percaya saya bisa pertanggungjawabkan nanti di akhirat nanti. Mungkin itu. Kenneth, dari saya. Oke. Ternyata bekerja di dunia sosial itu sangat menarik ya. Kita bisa banyak belajar, berjumpa banyak teman, relasi,
Meskipun seperti yang Pak Tony sebutkan tadi, kita perlu korbankan materi, pikiran, tenaga, dan perasaan, tapi sebenarnya itu tetap membuat kita happy. Mudah-mudahan kita ikut aktif di dunia sosial. Yes. Jadi ini akhir dari IG Live hari ini. Terima kasih untuk teman-teman karena telah meluangkan waktu bergabung dan mendengarkan saya dengan Pak Tony. Dan juga terima kasih untuk Pak Tony karena telah bergabung dan sharing ceritanya dengan kita, dan juga terima kasih untuk SML1 telah menyupport program ini. Yes, terima kasih Kenneth. Terima kasih SML1. Don't forget to post your impression today to IG story and remember to tag @SML1 ID and @Hongli. Bye-bye semuanya. See you next week. Sampai jumpa Kenneth. Selamat malam. Bye. Bye.